kita mau belajar nih. Benar sekali dong. Ya gitu ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pokoknya kalau siap yang ngajar Bapak nanti selalu baik dah. Kamu kenapa? Udah pada makan nih? Bapak pengen makan saya. Yang itu ayo, kamu masih kecil ya. Iya Bapak. Udah pada makan belum? Belum Pak. Jajan Kalau yang belum, kalau masih nanti ada MBG kebetulan di sebelah kita ya. Oke. Terakhir Bapak. Nah, aman. Oke, mungkin sebelum lanjut saya mau absen dulu ya. Azahra, Safira, Adit Pak. Khairulisa Diandra, Adit Pak. Anggun, Adit. Nurila, Adit Pak. Ayu, Adit. Rizky, Adit. Yang lain kemana nih? Kok ada Adit Pak. sakit? Siapa sakit? Si Naza. Nazla sakit. Iya. Terus Aja juga sakit Pak. Azhar. Dia bisa dari motor Pak si Aja. Azhar kerja dari motor. Dia habis beli motor baru, motornya ada kembali dulu Pak. Semoga dia baik-baik saya ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja kita tahu pembelajarannya. Saya izin berdiri ya, biar lebih enak juga. Sebelumnya udah pada tahu belum kita bakal belajar apa? Pak. Jauh. Tuh, keindahan jauh. Ada yang tahu belum? Kalau udah ada yang tahu belum? Keindahan jauh itu apa? Saya Pak. Apa? Penginderaan jauh itu sistem pasif ya Pak, yang menggunakan sumber energi alami, terus juga terutama sinar matahari, terus buat dapetin data dari suatu objek itu Pak. Ya betul. Jadi itu prosesnya ya. Tapi secara garis besar keindahan jauh akan saya jelaskan melalui PPT ini. Oke, mulai dari judulnya, penginderaan jauh mengamati dunia dari angkasa. Dari judulnya aja udah mantap, keren banget ya sih judulnya. Ya, dari mana Pak? Udah bisa ke gambar belum dari judul ini? Udah bisa ke gambar belum penginderaan jauh dari Bisa judul? Pak. Bisa ya. Jadi itu penginderaan jauh saya judulnya mengamati dunia dari angkasa. Jadi kita bisa mengamati sisi bumi ini dari angkasa, dari yang namanya itu bisa satelit atau drone. Langsung next aja. Apa itu penginderaan jauh? Secara dasar, kalau konsep dasar, penginderaan jauh atau PD atau juga remote sensing bahasa Inggrisnya adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena tersebut. PD menggunakan energi yang dipancarkan atau dipantulkan dengan objek di permukaan bumi. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan peta, citra, atau informasi tematik lainnya. PD merupakan alat vital dalam studi geografi, lingkungan, dan perencanaan tata ruang. Lalu ini ada aspek-aspeknya. Yang pertama itu ada tanpa kontak langsung. Pengukuran dilakukan dari jarak jauh, biasanya dari pesawat terbang atau satelit. Jadi PD ini kita mengambil data kayak sebelum dijelaskan sebelumnya tanpa kontak langsung, bisa dari pesawat terbang atau bahkan satelit. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data sensor merekam analisis radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan objek di permukaan bumi. Jadi sensor ini itu sebuah kamera yang dipasang di pesawat terbang atau satelit tadi untuk mengumpulkan data permukaan bumi. Terus selanjutnya ada informasi spasial berupa citra atau data yang memberikan detail lokasi dan kondisi geografi. Jadi ketiga ini berurutan. Yang pertama dari pesawat terbang atau satelit yang merekam radiasi elektromagnetik melalui sensor yang menghasilkan citra atau data lokasi dan kondisi geografis yang akan kita gunakan untuk bisa buat peta atau informasi tematik lainnya.
Next. Ada bagaimana penginderaan jauh berfungsi. Prinsip dasar penginderaan jauh melakukan interaksi antara energi dan materi di permukaan bumi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan kunci yang menghasilkan. Ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada sumber energi atau matahari, interaksi atmosfer, interaksi dengan objek, perekaman oleh sensor, akuisisi dan analisis data. Nah, sebelumnya saya izin hapus dulu ya, ini biar saya apaan menghalangi PPS. Oh, saya aja tuh kan hapus ya, ini bisa aja ya. Kalau saya dulu nggak apa-apa. Oh, jangan ini. Karena kita ada AC yang kayak ini. Oke, lanjut lagi ya. Nanti dulu ya bercandanya. Oh, iya. Nanti malah nih soalnya. Oke, lanjut. Ada prinsip sumber energi atau matahari. Matahari memancarkan energi radiasi elektromagnetik yang menjadi sumber utama dalam PJ pasif. Ada yang tahu nggak kenapa hal ini dinamakan PJ pasif? Juga karena sistem yang menggunakan sumber energi alami terutama sinar matahari untuk mendapatkan data dari suatu objek. Ya benar Rizky. Jadi kenapa dinamakan PJ pasif atau penginderaan jauh pasif? Karena energi yang kita tangkap atau kita rekam melalui matahari, yang mana matahari ini tidak bertahan selamanya karena akan terbenam tentunya pada waktu menjelang malam. Jadi itu dia alasannya kenapa dinamakan PJ pasif, karena energinya tidak bertahan lama atau tidak selamanya. Selanjutnya ada interaksi atmosfer, energi melalui atmosfer di mana sebagian diserap dan sebagian diteruskan ke bumi. Ada yang tahu lagi kan apa itu atmosfer? Boleh ya? Nah, kalau atmosfer itu menurut saya itu lapisan gas yang meliputi planet termasuk bumi, yang dimana fungsi atmosfer itu buat melindungi kehidupan, terus menjaga suhu bumi, sama meliputi radiasi bahaya dan juga kedalaman. Iya, benar kata dia. Atmosfer ini melindungi bumi dari segala sesuatu yang datang dari luar. Tentu aja salah satunya cahaya matahari. Jadi sebelum cahaya matahari ini masuk ke bumi, dia melalui atmosfer terlebih dahulu. Nah, setelah melalui atmosfer, di atmosfer ini dia bisa diserap atau diteruskan ke bumi, tergantung seberapa kuat radiasinya menuju bumi. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan objek. Energi berinteraksi dengan objek dipantulkan, diserap atau ditransmisikan. Pantulan inilah yang direkam. Nah, buat hari ini kita udah tahu ya dipantulkan dan diserap itu bagaimana. Tapi kalau untuk ditransmisikan, ada yang tahu kan? Ditransmisikan itu apa? Boleh aku? Jadi ditransmisikan itu menurut saya itu kayak dikirimkan, disampaikan atau diteruskan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, betul banget Anggun. Diteruskan, kata kuncinya diteruskan. Jadi mirip-mirip seperti dipantulkan, cuman ditransmisikan ini seperti contohnya radio gitu ya. Jadi gelombang radio pada radio itu ditransmisikan menjadi suara, contohnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada perekaman oleh sensor. Sensor pada satelit atau pesawat merekam energi yang dipantulkan kembali dari objek. Oke. Ada yang tahu nggak sensor ini apa? Ini Pak, sensor itu alat yang mendeteksi dan merekam energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek permukaan bumi dari jarak yang tidak sangat jauh. Iya benar Rizky. Jadi sensor ini
merekam energi yang dipantulkan ke muka bumi dari jarak yang sangat jauh. Sensor ini yang menjelaskan sebelumnya, yaitu pasang-pasangan ibaratnya pasang-pasangan sama pesawat atau satelit sebagai perekamannya. Terus selanjutnya ada akuisisi dan analisis data. Data ditransmisikan ke stasiun bumi, kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi. Jadi setelah keempat prinsip ini dilakukan, penginderaan jauh mentransmisikan datanya ke stasiun bumi, kemudian diolah dan dianalisis untuk dijadikan hal-hal apapun, kayak contohnya seperti tadi peta, informasi tematik dan lain-lain. Lalu next, itu ada manfaat. Tentunya penginderaan jauh ini banyak manfaatnya, terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Penginderaan jauh memiliki jangkauan aplikasi yang sangat luas, membantu dalam manajemen sumber daya dan respons bencana. Yang pertama itu ada pemantauan sumber daya alam, mengevaluasi kondisi hutan atau deforestasi, lahan pertanian atau kesehatan tanaman dan sumber daya air. Jadi hasil dari perekaman penginderaan jauh ini dapat dijadikan data untuk pemantauan sumber daya alam kita. Lalu selanjutnya ada perencanaan tata ruang kota, yaitu memetakan perkembangan wilayah, kepadatan populasi dan infrastruktur untuk perencanaan yang lebih baik. Jadi pada hari ini penginderaan jauh digunakan untuk merencanakan kota. Jadi penginderaan jauh dimanfaatkan untuk merekam misalnya jalan, bangunan-bangunan, lahan-lahan seperti itu untuk perencanaan tata ruang kota. Selanjutnya ada manajemen bencana, memantau dampak banjir, kebakaran hutan, dan erupsi gunung berapi, serta membantu upaya penyelamatan. Penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan seperti ini, manage bencana. Jadi sebagai salah satu hal yang dapat dilakukan saat mitigasi bencana. Lalu selanjutnya ada studi iklim dan lingkungan, melacak perubahan garis pantai, suhu permukaan laut dan pola cuaca global. Lalu PJ memberikan pandangan makro yang tidak mungkin didapatkan dari pengamatan di permukaan, memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Next. Oke. Buat penginderaan jauh ini kita akan memakai metode PBL atau Project Based Learning. Maksudnya PBL ini mengamati fenomena lingkungan sekitar yang terkenal gitu. Jadi kita bakal sering menggunakan studi kasus. Sekarang saatnya kita menerapkan teori penginderaan jauh melalui Project Based Learning atau PBL. Tujuannya untuk menganalisis dan menawarkan solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar kita. Next. Langkah pertama, identifikasi masalah lingkungan lokal. Kita mulai dari studi kasus, memilih fokus proyek. Langkah pertama PBL adalah menentukan masalah spesifikasi yang akan dimiliki. Masalah ini harus relevan dengan lingkungan sekitar Anda dan memiliki dimensi spasial yang dapat dianalisis. Jadi kita harus fokus ya sama lingkungan kita, apa yang terjadi sama lingkungan kita, apa masalahnya, sehingga diusahakan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya ada perubahan ketebalan lahan, apakah ada deforestasi atau perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Lalu contoh lain ada polusi udara atau air, erosi pantai atau banjir. Jadi nanti saya akan atau kalian menentukan ya kelompoknya masing-masing. Mungkin bisa 3 sampai 2 orang per kelompok untuk melanjutkan PBL ini. Oke, langkah kedua mengumpulkan data penginderaan jauh. Dari setelah kalian menentukan topik apa atau permasalahan apa yang ada di lingkungan kalian untuk diselesaikan, kalian
mencari atau mengumpulkan data pendengaran jauh. Data-data ini dapat dicari atau didapatkan melalui citra satelit, yaitu Landsat salah satunya untuk resolusi yang panjang, Sentinel untuk resolusi spasial yang lebih tinggi. Landsat dan Sentinel ini contoh dari citra satelit ya. Lalu bisa juga melalui data vektor dan raster. Contohnya peta batas administrasi, DEM atau digital elevation model untuk analisis topografi, atau juga perangkat lunak pengolah citra, GIS, ArcGIS, atau platform dari seperti Google Earth Engine. Lalu data pendukung atau data lapangan. Jadi nanti sebisa mungkin kalian turun ke lapangan ya, agar data yang kalian dapatkan, kalian oleh bisa sejalan dengan kenyataan di lapangan. Data di lapangan itu berupa foto lapangan, wawancara, atau data statistik dari sumber pemerintah. Pastikan juga datanya memiliki resolusi spasial dan temporal yang sesuai dengan kebutuhan. Next, itu langkah ketiga, ada analisis data untuk menemukan solusi. Jadi setelah kalian mendapatkan datanya, mau dari citra satelit, raster dan lain-lain, kalian menganalisis data tersebut dengan cara pertama itu pemrosesan data, koreksi geometrik dan radiometrik untuk menghilangkan distorsi atau bias dari citra. Distorsi atau bias dari citra ini kayak gangguan-gangguan atau data-data yang kurang gitu, kurang untuk data tersebut, kayak jadi kekurangan. Jadi kalian pilih dulu datanya atau diminimalisir data tersebut biar dapat digunakan dengan baik. Terus langkah selanjutnya ada klasifikasi citra, mengelompokkan piksel menjadi kelas-kelas seperti air, vegetasi, dan komponen untuk menghasilkan peta tematik. Selanjutnya ada analisis perubahan, membandingkan citra dari tahun yang berbeda, misalnya 2010 dengan 2003 untuk mengukur laju dan pola perubahan lingkungan. Jadi analisis perubahan ini biar kita mengetahui gitu apa yang terjadi selama waktu tersebut. Kalau dari contoh 2010 sampai 2023 berarti selama 13 tahun apa aja perbedaannya. Terus selanjutnya ada validasi dan interpretasi, mengaitkan hasil analisis citra dengan data lapangan untuk memastikan akuratan dan menarik kesimpulan yang logis. Oke, kita next. Udah berapa menit? 18. Oke, next presentasi hasil proyek. Setelah kalian menemukan, menganalisis citra, kita lanjut ke presentasi hasil proyek. Jadi hasil proyek kalian nanti ada berupa peta analisis. Jadi nanti setelah kalian menemukan menganalisis data citra yang telah ditemukan, kalian akan membuat peta analisis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kalian tadi. Peta analisis ini untuk area yang paling terpengaruh atau mengalami perubahan signifikan, atau juga bisa peta analisis ini menggambarkan cara penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh kalian. Lalu visualisasi data, gunakan grafik untuk menunjukkan laju perubahan dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya, itu analisis perubahan supaya membandingkan grafiknya dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya rekomendasi solusi, berikan saran yang konkret berbasis data dan dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan lokal atau pemerintahan. Jadi setelah kalian menemukan atau mengungkapkan data-datanya melalui peta, divisualisasikan, kalian bisa memberikan saran biar hal-hal tersebut atau data-data yang kalian ungkapkan digunakan dan diimplementasikan pada lingkungan kalian yang memiliki masalah tersebut. Lalu ada sesi tanya jawab, pertahankan argumen Anda berdasarkan analisis penginderaan jauh yang telah dilakukan. Jadi setelah memberikan saran, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya, untuk mengkritik hasil kalian sendiri. Jika ada kekurangan bisa disampaikan dan lain-lain.
Oke, selanjutnya bentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Peran kita menjaga bumi. Ini tidak jauh, bukan hanya alat teknologi, ini adalah mata kita untuk memahami kompleksitas bumi dan dampak aktivitas manusia. Melalui penginderaan jauh ini, setelah kalian juga menyelesaikan proyeknya tadi, proyek Miss Learning, diharapkan dapat berpikir kritis, kolaboratif, tanggung jawab, dan tindakan nyata. Berpikir kritis maksudnya menganalisis data, bukan hanya menerima informasi langsung gitu, jadi dianalisis dulu. Lalu kolaborasi, diharapkan kalian juga tentunya dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan masalah kompleks tadi karena kalian berkelompok. Lalu tanggung jawab, memahami peran kita sebagai pengelola planet ini. Jadi menyadari bahwa penting juga untuk melihat permasalahan yang ada di lingkungan kita karena kita hidup di bumi ini. Lalu tindakan nyata, menerapkan pengetahuan untuk solusi lingkungan lokal kayak diimplementasikan pada lingkungan kalian. Oke, semoga proyek ini menginspirasi untuk terus menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Mari kita lindungi lingkungan melalui citra satelit. Oke, itu dia dari pembahasan materi kita kali ini tentang kemitraan jauh. Sebelumnya ada yang mau ditanyain atau sudah jelas pembagian kelompoknya? Jelas ya. Jadi mungkin besok atau mungkin bisa dari sekarang setelah kalian selesai membentuk kelompok ya, terus dicari apa permasalahan di lingkungan sekitar, lalu dicari datanya, dianalisis dan dijadikan proyek. Oke, jelas ya semua. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tapi sebelum ditutup boleh kita pembacaan. Sorry. Jadi sebelum ditutup, saya ingin menambah pengetahuan kalian ya biar kalian lebih mudah mengerjakan proyek based learning ini. Nanti saya akan membagikan video materi lagi agar lebih paham ke PJ-nya. Nanti bisa dilihat lagi ya, ditonton lagi ya. Dan mungkin bisa dicatat-catat yang penting biar kita koreksi bersama di pekan depan. Oke, mungkin itu aja tugas tambahan dari saya. Boleh ditutup, tapi mungkin sebelum ditutup ada yang mau mimpin doa? Boleh, ayo. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya kasih, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semua. Boleh keluar kelas. Semangat ya sekolahnya.